komunikasi atau pesannya jadi tidak tersampaikan secara optimal. Tentang fail faster ini khususnya buat yang eksperimen, eh, saya punya penyakit lah bisa dibilang kayak perfeksionis. Jadi kayak kelamaan ngeplan atau kalau plannya masih shaky itu saya belum mau mulai masuk lab gitu. Karena mungkin sebagian orang tuh punya sindrom atau punya gejala tuh kayak takut gagal gitu. Takut menerima atau melihat atau merasakan kegagalan ya. Jadi ini eh, mungkin dua hal yang bisa saya highlight dari mindset saya dan waktu itu jadi saya bisa share lesson learn-nya dan pentingnya tentang komunikasi dengan supervisor. Jadi peer PhD ini awalnya kayak sarana atau kanal saya untuk berbagi apa yang seharusnya, apa yang I wish I knew before gitu ya. Dan perjalanan saya yang tidak smooth ini harapannya orang bisa punya perjalanan PhD yang lebih nyaman, lebih produktif untuk orang-orang yang ambil PhD setelah saya, buat orang-orang Indonesia terutama. Eh, Walaupun kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak parah-parah amat sih punya saya. Ya sempat disuruh pulang gitu ya. Semester 5 ya udah kamu pulang aja lah. Itu momen kayak turning point buat saya, tapi saya memilih stay ketika ada komentar pedas ya waktu itu dari seorang komite tesis saya. Tapi juga saya tahu yang lain gitu. Ada yang nggak lulus qualifying exam, ada yang udah 4 tahun nggak dapat apa-apa gitu. Ada yang 4 tahun nggak dapat PhD tapi downgrade buat jadi dapat gelar master. Dan itu nggak cuma satu atau dua orang gitu. Dan itu ada beberapa orang gitu ya. Eh, jadi dari apa yang saya alami dan apa yang saya amati, itu harapannya saya bisa memberikan insight eh, terkait survival di awal PhD itu ya. Biasanya kalau udah survive di awal dan udah punya apa namanya, udah punya gambaran ke depannya, maka PhD ini bisa dioptimalkan dan bisa akhirnya excellent di akhir gitu ya. Eh, Kalau ditilik lebih lanjut lagi, kenapa banyak yang struggle atau yang kesulitan di fase awal PhD itu sendiri? Pertama starting point tiap orang beda ya. Ada yang baru kelar master, ada yang udah lama sejak dia master misalnya, ada yang kerjanya emang riset, ada yang kerjanya bukan riset gitu. Ada yang bahkan ya sifatnya disuruh buat sekolah lagi misalnya gitu ya. Jadi bukan motivasi pribadi. Jadi starting pointnya beda-beda sehingga nanti gap atau eh, apa ya, gap yang harus dikejar juga berbeda-beda. Kalau environment juga berbeda eh, berdasarkan supervisor, funding project atau finansial, terus ada nggak PhD-nya langsung riset atau ada ambil kelas dulu atau mungkin ada kewajiban dari beasiswanya buat ngajar misalnya. Terus research facility, apakah kita kuliah di buat yang STEM ya mungkin kuliahnya perlu alat, perlu fasilitas riset. Atau buat yang non STEM mungkin ada software yang khusus, yang urgent atau database yang urgent gitu ya. Maka hal-hal eksternal ini eh, tiap orang punya punya perbedaan ya. Jadi membuat PhD ini a unique story, a unique circumstances eh, buat pribadi dan mungkin juga mentorship ya. Kadang supervisor nggak bisa ngasih advice terlalu technical, jadi sebenarnya kita perlu juga mencari sumber atau support untuk mentorship secara teknis. Nah, PhD di awal mungkin kita bareng-bareng gitu, satu kohort, satu angkatan, tapi lama-kelamaan kita akan semakin mengerucut mengerjakan apa yang kita eh, dalami dan membuat PhD ini jadi makin lama makin lonely. Eh, dan dengan sistem harus dievaluasi di mungkin setahun atau 1,5 tahun pertama di apa untuk konversi menjadi PhD candidate itu membuat tahun-tahun pertama atau semester-semester pertama ini menjadi sangat 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 krusial. Nah, untuk kegiatannya sendiri eh, kita ngasih pembekalan ya, mengundang biasanya PhD holder ya untuk share. Kalau nggak ada PhD holder mungkin senior PhD student untuk berbagi insight berdasarkan apa yang telah mereka lalui. Lalu ditutup dengan tanya jawab. Nah, tadi yang sudah disampaikan ada breakout room. Jadi breakout room ini sesama peserta bisa sharing pengalaman, experience, apa pengalaman dan infonya.
juga personal, lewat cerita pribadi gimana mereka menghadapi situasi dan lain sebagainya. Dan idenya adalah untuk memberikan ruang untuk berbagi cerita, berbagi kekhawatiran, keraguan dan lain sebagainya. Dan kita memiliki tempat di mana kita didengarkan. Ini short tentang apa? Timeline 2021 dimulai, lalu kita coba scale up pelan-pelan karena semangatnya mau saling kenal gitu ya. Jadi takutnya kalau terlalu besar ya udah nggak jadi kayak webinar biasa aja gitu, nggak ada efek kesejawatannya di sana. Lalu di 2026 kami memulai dengan metode eh, yang berbayar gitu ya, yang eh, tidak perlu ada seleksi, itu juga orang bisa milih sesuai dengan kebutuhan, tidak harus sign up untuk semuanya gitu. Tentang saya sedikit tambahan ya, saya sebagai side project pribadi, saya mensupport PhD students ongoing dengan peer PhD. Lalu juga ada sesekali request untuk konsultasi one on one, terutama biasanya buat teman-teman yang butuh solusi ya untuk kondisi PhD-nya yang berat. Entah itu karena supervisornya, karena belum tercapai target, atau mungkin ya kondisi kondisi yang tidak ideal lainnya. Nah, sayangnya itu beberapa orang tuh udah di ujung gitu baru cerita gitu ya. Padahal kalau misalnya kita udah ngerti ada gejala-gejala entah itu terkait mental health atau ketidakcocokan dengan supervisor, mungkin bisa lebih early, lebih awal mencari bantuan. Lalu di thread saya sering share tentang pendaftaran PhD, gimana strateginya untuk lakukan beasiswa, dan baik itu yang sifatnya dari funded project ataupun yang dari eksternal seperti LPDP atau sumber donor lainnya. Sekarang saya masih ada ongoing paper dan ada juga buat technical report kontribusi di sana. eh Oke, Terus, tadi perkenalan dari saya. Sekarang masuk ke konten utama. Ini yang learning outcome atau course description-nya saya kurang lebih akan mengcover 6 item ini tentang settle down, building foundation, mempercepat proses pembelajaran di awal, lalu prioritas, visi, goal dan mindset, dan bagaimana dari segi mendapatkan bantuan atau support di awal ketika kita memulai PhD. Teman-teman mungkin di sini setengahnya ya kurang lebih dari kuliah atau akan berkuliah ke luar negeri. Settling down ya tentunya eh, tadi knowledge apa tidak hanya soal keilmuan ya, tapi juga ada tentang keseharian itu, tentang eh, kehidupan di kota baru, kampus baru, orang-orang baru, budaya mungkin atau bahasa. Nah, untuk kita perlu untuk apa ya, familiar atau tahu gitu. Siapa sih senior kita atau mungkin orang-orang yang bisa kita tanya, yang bisa kita reach out. Lalu komunitas, misalnya komunitas keilmuan atau komunitas Indonesia, atau kita juga perlu tahu kegiatan apa sih yang ada, atau mungkin apa yang kita bisa akses dengan status kita sebagai PhD student. Lalu sorry, knowledge gap di sini seperti tadi starting point bermacam-macam gitu ya. Buat teman-teman tentu di awal juga perlu mengejar apa yang kita belum punya ya. Mungkin di proposal kita udah nulis apa, lalu kita sudah tahu bisa identifikasi kira-kira skill apa yang dibutuhkan atau ada penguatan apa namanya keilmuan ya, revisiting the basics. Eh, Apalagi buat yang eh, ngambil topik baru ya, topik yang tidak sama dengan skripsi ataupun tesis S2-nya. Nah, ini gap yang harus dikejar di awal dan eh, untuk memastikan kita sudah apa ya memetakan teritori riset kita sebelum kita mendalami lebih lanjut. Kita juga perlu tahu tentang publikasi. Ya sesimpel mungkin kita sudah baca semua publikasi supervisor kita gitu ya. Karena pasti dia dengan pengalamannya dia itu tertuangkan dalam paper atau jurnalnya dia atau bukunya dia. Nah, sehingga nanti ketika komunikasi ini kita udah satu frekuensi dengan beliau.
Em, Familiar surrounding tadi udah, establishing roadmap. Nah ini eh, kalau di awal ya mungkin kita sembari memulai riset, mungkin ada supervisor yang minta untuk update proposal gitu ya. Proposal waktu melamar PhD itu mungkin perlu revisi atau perlu penyesuaian karena waktu dituliskan ya itu mungkin udah beberapa bulan yang lalu atau setengah tahun lalu atau tahun lalu gitu ya. Jadi mungkin literatur sudah berkembang atau si dosennya sudah punya pikiran lain atau ada insight baru dan lain sebagainya gitu ya. Itu perlu di refresh lagi dan terkait topik perlu ditajamkan lagi terkait scope, lalu timeline. Timeline ini ya tadi termasuk qualifying examination, lalu ada milestone-milestone apa yang si dosen pengen kita capai gitu. Oh mungkin misalnya eh, by the time tahun kedua harus sudah punya apa, tahun ketiga punya apa, dan target atau ekspektasi itu perlu dibicarakan di awal. Selain target tadi juga ekspektasi juga kayak syarat minimal sih, syarat minimal requirement to graduate ini penting ya dan apa ya buat kita punya gambaran gitu ya. Oh worst case saya tetap jadi biasanya target itu lebih tinggi dari minimum requirement. Jadi target itu biasanya lebih optimis, lebih banyak. Sedangkan minimum requirement ini ya syarat minimal ya ketika tidak sesuai harapan dari proposal kita. Jadi kita punya exit plan atau backup strategi gitu ya. Lalu seberapa sering kita ketemu dan gimana berkomunikasi gitu. Saya pengalaman waktu PhD itu eh, saya ready on call apa? Saya nge-share nomor WhatsApp saya ya. Minusnya kalau WhatsApp kan WhatsApp kita bawa HP sambil tidur ya. Jadi kayak kayak saya ngerasa baru di akhir sih semester 8 sampai lulus itu baru nyadar oh iya saya sangat saya nggak ngeset boundary gitu ngeset boundary jadi saya dapat pesan WhatsApp ini Bening ada paper nih itu jam 9 malam ya mungkin dia lagi santai buka HP itu dia udah main forward aja gitu eh ini saya rasakan baru nyadar di akhir itu oh iya gue kayak dosen dosen saya tuh kayak nggak punya saya nggak bikin boundary gitu ya kapan saya bisa merespon atau tidak merespon gitu ya. Mungkin buat teman-teman bisa consider misalnya second account WhatsApp atau HP-nya dipisah, HP kerja sama HP sehari-hari misalnya. Eh Teman saya itu ada orang India, itu malahan sengaja dia nggak beli smartphone karena itu terlalu mengganggu. Akhirnya dosen kalau mau ngasih tahu apa-apa tuh email atau on call gitu kayak telepon. Jadi kayak HP-nya HP jadul kayak Nokia gitu. Lalu ada juga dosen yang eh, mungkin saking sibuknya kali ya kita perlu appointment bukan saking sibuknya ya. Emang jadwalnya padat ya. Jadi kayak perlu appointment misalnya 1 week ahead atau 2 weeks ahead perlu oh saya mau meeting ini 1 jam ada waktu nggak gitu atau ada juga yang santai yang mungkin mahasiswanya nggak banyak atau dia seringnya di kampus karena dia ngajarnya banyak mungkin kita bisa ngecek tinggal ketok boleh nggak kalau tinggal ketok mampir gitu misalnya jadi selain roadmap juga hal-hal yang sifatnya teknis ya terkait gimana mengontak bikin appointment buat meeting dan lain sebagainya. Nah, di awal kita perlu membangun foundation apa ya, pondasi, pondasi tentang keilmuan kita. Kalau saya bayangkan itu kayak apa ya, kayak akar. Jadi memastikan pertama akar yang besar-besarnya dulu di establish ya, dipastikan. Nanti baru dari akar yang besar ini baru masuk ke cabang-cabangnya. Jadi jangan kayak satu direction terus sangat sempit atau sampai baca sampai mentok gitu. Jadi efeknya jadinya nggak bercabang gitu ya. Mungkin kalau kalau di pohon ya akarnya cuma satu gitu. Sehingga nanti ketika ada goncangan dia nggak punya support yang kuat untuk membuat si pohon itu tetap tumbuh, tetap tegak gitu ya. Jadi saya bisa bayangkan pertama ya udah yang besar atau gambaran besarnya dulu. Itu kalau itu sudah tercover baru yang percabangan-percabangannya. Buat yang STEM mungkin bisa memulai dengan review artikel. Review artikel ini adalah summary ya dari sebuah topik atau subtopik
di mana peneliti yang biasanya sudah mungkin 5-10 tahun atau punya paper yang banyak di bidang ini membuat summary dari sebuah tema. Nanti biasanya di review artikel ini mereka akan bilang, oh ini loh masih ada remaining gaps atau masih ada yang debatable. Nah itu bisa dijadikan awalan yang bagus dalam kita melanjutkan bacaan berikutnya gitu ya. Untuk hal-hal yang lebih teknikal. Di awal perlu membangun kebiasaan ya, termasuk manajemen waktu, terus penggunaan software, teknik membaca, teknik mengambil menulis catatan dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu juga perlu diperhatikan tentang eh, kayak mengenal diri. Kira-kira gitu kita paling produktif kapan gitu? Pagi kah? Atau habis zuhur? Atau habis lunch? Atau malam gitu ya? Karena ternyata tiap orang beda gitu. Ada yang morning person gitu ya. Mereka prefer pagi sampai jam 2 gitu fokus gitu. Nanti habis jam 2 ya udah ngobrol atau ngerjain yang ringan-ringan misalnya. Ada yang baru fokusnya tuh dari siang ke malam atau sore ke malam misalnya. Nah, buat sore ke malam ya kalau labnya buka 24 jam atau misalnya kerjaannya desk work gitu ya, ya mungkin aman ya. Tapi kalau misalnya labnya cuma buka jam 8 sampai jam 6 gitu. Jadi orang ini either dia harus adjust atau akhirnya dia ya udah fokus ke time window yang lebih sempit gitu. Misalnya dari 12 sampai 6 gitu. Padahal labnya buka dari jam 8 tapi emang itu peak period atau waktu paling produktifnya dia gitu. Lalu cari tahu apa yang ngabisin energi ya. Ini lebih ke habit sehari-hari sih kayak misalnya ngobrol sama orang tuh habisin energi gitu. Jadi mungkin jangan ngobrol di awal hari gitu, tapi eh, udah selesai, udah achieve banyak hal, oke, Bu, ayo kita ngobrol gitu. Atau hal yang exciting misalnya kita lebih exciting misalnya ngolah data atau nulis misalnya. Itu bisa kita kelola gitu ya, bagaimana dalam satu hari itu kita tahu apa yang melelahkan, apa yang bikin semangat dan lain sebagainya. Terus tentang fokus, ini bisa di-develop bahkan sebelum memulai PhD. Misalnya kita bisa fokus dalam 4 jam kali dua misalnya, atau 3 jam kali dua gitu. Jadi kita mungkin idealnya jangan fokus pagi sampai sore gitu ya. Biasanya kalau PhD kan ada disrupsi gitu ya. Eh, ya kalau buat Muslim mungkin ada jam sholat, ada jam makan siang, atau mungkin buat yang eksperimen ada jadwal nge-lab dan lain sebagainya gitu ya. Eh, ini bisa diperhatikan gimana kita bisa instead of doing a very long hours, kita bisa bikin blok-blok waktu gitu. Mungkin satu blok 2 jam atau 3 jam gitu. Nah ini membantu kita untuk bisa optimal, jadi nggak ngoyo gitu ya. Misalnya kerja eh, straight 6 jam gitu ya, tapi dalam keadaan nggak 100% karena terlalu lama gitu. Nah ini kita bisa melihat mengenal diri seberapa lama kita bisa fokus dan mungkin di awal kita juga bisa ngetes ini bisa stretch nggak bisa stretch itu misalnya kayak mungkin awal-awal PhD fokus baca paper cuma 2 jam gitu bisa nggak jadi 2,5 jam jadi 3 jam. Berikutnya metode pembelajaran ya karena PhD ini kayak kita ngajarin diri sendiri gitu mungkin di awal masih ada kelas atau mungkin ada orang yang ditanyain tapi most of the time ya kita peneliti kita mencari atau mencari lagi ya research search and research dan kita perlu tahu metode pembelajaran yang paling efektif buat kita gitu. Mungkin sesimpel mau bacanya PDF atau bacanya di print misalnya. Atau print maunya print warna atau print black and white misalnya. Karena beberapa orang ada yang sangat old school ya. Dia lebih suka atau bisa tahan lama kalau di kertas gitu. Tapi kalau di PDF di eh, komputer tuh melelahkan misalnya. Ada orang yang lebih sukanya tuh nulis daripada ngetik atau lebih inget kalau ngetik lebih ingat kalau nulis daripada ngetik ya. Hal-hal seperti ini eh, perlu apa ya? Seperti kita perlu mengenal diri sendiri sih jatuhnya. Selain itu tentunya tentang habit pribadi tentang makan, tentang olahraga dan lain sebagainya ya ini tentang kesehatan ya. Eh, jadi tidak cuma otak yang dilatih, untuk mensupport otak yang lelah juga perlu badan yang kuat gitu lah ibaratnya. Foundation yang juga penting terkait tools.
eh, buat teman-teman yang menggunakan software atau yang mengolah data dari database ya, pemakaian software atau equipment ini perlu perlu dikuasai di awal. eh, tapi mungkin nanti akan saya tambahkan ya. Jadi mungkin kita mikir, oh, buat orang yang eksperimen, yang penting bisa pakai alat gitu ya. Bisa mengerjakan sesuai SOP misalnya. Padahal nggak juga sih. Jadi selain menguasai cara menggunakan, tapi juga menguasai konsep di balik itu. Ini khusus buat yang menggunakan alat, misalnya buat karakterisasi atau eksperimen di lab gitu ya. Dan tidak lupa kita perlu merekam ya, membuat data management plan-nya gimana. Eh, misalnya, misalnya buat membaca kita perlu eh, gimana mengatur record rekamnya gitu, atau buku misalnya kita perlu tahu gimana nanti kalau misalnya kita mau nge-track lagi gua udah sampai mana tuh mudah gitu, atau kayak ini kayaknya gue pernah baca deh, nah itu nyarinya gimana itu, di antara important tools buat kita nanti bisa produktif dan efisien dalam menggunakan waktu selama PhD. Untuk mempercepat pembelajaran di awal, eh, disarankan buat yang risetnya sains dan teknologi, untuk eh, berfokus atau at least tahu dulu yang udah ada gitu ya. Tidak perlu mencoba hal-hal yang extremely new gitu ya. Hal-hal yang kalau istilahnya reinventing the wheel gitu. Do not reinvent the wheel. Jadi nggak usah dibikin dari nol banget gitu. Tapi dari apa yang kita baca, kita coba, kita modifikasi. Nah dari sana kita eh, belajar ya. Syukur-syukur misalnya senior atau di labnya udah ada orang yang bisa ditanyain. Ditanya, ada ini nggak SOP penggunaan alat misalnya. Kalau ini metodenya ada nggak yang udah proven dikerjakan di lab ini. Atau kalau nggak ada ya berarti kita mulai dari jurnal, meniru metode dari jurnal yang memiliki citasi tinggi gitu ya. Ini citasi tinggi sebagai indikasi kalau udah banyak yang ngikutin dan udah banyak yang nyobain gitu untuk yang eksperimen. Lalu jangan seperti saya waktu itu yang terlalu perfeksionis sehingga eh, kayak semacam ada ketakutan untuk gagal gitu ya. Instead, if you have idea, test it early. Jika itu gagal ya udah gagalnya di awal gitu. Dan belajar dari sana. It ya fail fast and move forward. Untuk yang non STEM, biasanya yang perlu diperhatikan itu tentang theoretical framework ya. Apa yang major theories, terus juga debates yang sedang berlangsung ya. Dan kira-kira kita bisa nggak melihat eh, ada nggak sih asumsi asumsi dari debat atau temuan yang ada saat ini. Lalu kita bisa identify kira-kira dari PhD kita apa sih yang originality-nya gitu. Apakah dari teorinya, apakah studi kasusnya, metodenya, atau kita mensintesis sebuah teori baru. Dari eh, untuk yang risetnya lebih banyak membaca, misalnya yang geografi atau ekonomi dan lain sebagainya, eh, mungkin satu tipsnya dalam membaca adalah read with questions ya. Apa? Kayak kita tuh membaca karena ada pertanyaan yang ingin kita jawab. Jadi bukan blindly read as many papers as possible, tapi membaca dengan tujuannya untuk membaca apa menjawab pertanyaan atau cabang-cabang pertanyaan yang akan membantu kita menuju apa yang apa eh, apa namanya untuk membantu kita dalam membangun argumen kita di tahun pertama atau mungkin di 3 semester pertama. eh, Perlu dipertimbangkan tentang tadi target dan requirement, ini perlu dibedakan, lalu evaluasi atau feedback dan candidature review. Ini sekadar contoh buat mungkin di awal ya perlu ditanyakan, tadi mungkin sudah ditanyakan juga ya tentang berapa syarat lulus misalnya. Ini misalnya, oh kamu nanti tesisnya 3 result chapter misalnya.
Terus nanti kita evaluasi Touring, misalnya dua touring. kali pertemuan Tuh, per aku semester. touring. Kalau saya dulu di Singapura, meeting evaluasi itu sekali setahun. Tapi meeting grup yang eh, Apa? jadi kalau meeting Ada evaluasi siang, itu biasanya waktunya kaitannya aja sama yang kagak ada. perpanjangan beasiswa Oke. karena perpanjangan beasiswanya tiap tahun. Hai. Tapi buat yang Hai. evaluasi, ngasih feedback dan sebagainya, eh, kebetulan jarang one on one ya. Biasanya meetingnya dalam grup, jadi juga yang mahasiswa lain atau postdoc bisa kasih input. Kurang lebih saya dapat giliran mungkin setiap 3 bulan ya, atau 4 bulan sekali. Selebihnya kalau ada hal-hal menarik atau hal bottlenecking, biasanya langsung japri ke dosennya. Nah, buat yang social science mungkin bisa ditanya untuk candidate review ini apakah misalnya bentuknya presentasi, apakah bentuknya tulisan ya kayak literature review, metodologi dan lain sebagainya. Ini yang perlu dicek gitu ya. Nah, untuk end target dan requirement tadi udah disampaikan dan monggo kalau misalnya teman-teman punya ambisi gitu ya. Saya eh, mau target punya paper 5 silakan gitu. Tapi perlu dibedakan antara target dan ambisi dengan syarat lulus ya. Just in case ketika dijalani di ujung tidak sesuai harapan. eh Progress meeting itu perlu dilihat secara positif, walaupun kadang ya kita ini juga ya kayak ke pressure juga ya karena bisa dapat apa ya kayak feedback tuh kadang kan ada dosen yang ceplos-ceplos gitu ya. Kita orang Indonesia kadang lebih lebih oke kalau nggak terlalu straight to the point misalnya. Kayak teman-teman di mana ya Belanda ya dosen di Belanda itu biasanya lebih straightforward orangnya. Jadi kadang ada mahasiswa Indonesia yang nggak siap untuk itu gitu ya. Bahkan ada yang take it quite seriously gitu sampai bab apa bukan baper ya kayak take it personally gitu dan ngefek juga jadinya ke komunikasi dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa ya ini sebuah pendidikan juga di mana kita belajar dari orang lain, perlu mengelola ego juga di sana karena jatuhnya kita yang di bawah ya. Kita sedang belajar dari mereka. Dan feedback seharusnya dilihat secara positif karena akan membantu kita selalu on the track dan kita bisa improve dari sana. Jadi sepahit-pahitnya feedback ya tetap itu bisa dijadikan batu loncatan untuk improve. Tentang candidate review buat teman-teman yang masih ada kelas mungkin bisa dicek lagi apakah GPA ngaruh misalnya ya. Kadang misalnya disuruh ngambil kelas 6 biji gitu, taunya GPA-nya nggak ngaruh ya, berarti nggak usah effort-effort amat gitu. eh Apa namanya mungkin bisa fokus ke riset. Ini tergantung juga sih prioritasnya apakah masih menganggap kelas-kelas itu penting. Misalnya buat teman-teman yang kayak oh saya perlu belajar ini nih karena saya waktu master atau S1 nggak dapet boleh monggo gitu. Tapi perlu diperhatikan tentang waktu di sini. Misalnya ambil ada kelas terus all out kelasnya gitu. Tapi malah nggak ada progres ke risetnya kan itu jadi satu yang disayangkan gitu. Teman-teman di Australia juga ada yang di tahun pertama buat candidature reviewnya diminta nulis review artikel. Nah ini bisa dipastikan lagi dan tentunya perlu dilihat, perlu juga ditanyakan kayak ini tuh perlu sampai publish kah atau cuma submitted kah atau first draft doang kah. Jadi ini karena ngaruh ya karena buat jurnal sendiri ya proses dari submit ke accepted tuh variabel yang seringnya di luar kuasa kita karena ada proses peer review, editing dan lain sebagainya. Untuk mencari bantuan buat teman-teman yang kuliahnya di luar negeri, komunitas Indonesia ini salah satu pertimbangan ya, apalagi buat teman-teman yang sedang mencari kampus. Indonesian Community ini saya merasa sangat terbantu. Eh, Mungkin buat saya itu masih master ya, waktu di UK, kebetulan di Manchester waktu itu dan orang Indonesianya banyak. Ditambah lagi juga punya koneksi di kota-kota sekitarnya ya. Manchester itu agak di utara, di barat laut, tapi agak di tengah juga. Jadi bisa ke Liverpool, ke Sheffield, jarak-jarak 1 jam. Jadi kayak punya komunitas eh, buat belajar bareng, buat networking dan lain sebagainya.
Nah, khusus buat mahasiswa PhD, saya nggak tahu sekarang ya, tapi di 10 tahun lalu kurang lebih itu tiap kota biasanya punya semacam support group buat PhD student gitu ya. Jadi beruntung teman-teman yang udah punya itu di kotanya. Nah, ini peer PhD ini mungkin lebih kayak additional ya. Atau mungkin buat teman-teman yang di negara atau kampusnya nggak ada orang Indo lainnya gitu. Jadi kayak, wah nanya ke siapa nih gua gitu. Jadi ini bisa juga jadi kanal buat teman-teman yang eh, tidak punya apa ya, tidak punya keleluasaan, tidak punya akses buat komunitas Indonesia yang besar. eh jadi kalau kita research group kita misalnya tidak provide proper support ya. Jadi saya punya eh, teman di Austria. Nah, kebetulan dia kerja di institut kayak BRIN-nya gitu di Austria, tapi dia juga punya supervisor di kampus. Jadi on paper dia mahasiswa kampus X gitu ya, dia punya dosen di sana. Tapi day to day dia kerja sama si peneliti BRIN-nya ini di Austria ini, di BRIN-nya. Nah, dia ngerasa si peneliti di BRIN ini nggak punya grup ya. Jadi kayak eh, ada peneliti yang long term dia doang gitu. Sedangkan yang lainnya sifatnya magang, sifatnya temporer gitu ya. Entah itu skripsi, S2, magang gitu. Atau kolaborasi visit doang gitu ya, dalam short term. Sehingga dia di awal dia harus belajar sendiri dan ketika eh, seringnya malah dia yang ngajarin gitu ya. Karena dia orang lama di sana. Padahal dia juga sebagai mahasiswa pengen punya senior atau punya tempat bertanya dan dia di sana kesulitan eh, mau akses ke profesornya eh, yang di kampus juga lokasinya jauh dan fasilitasnya emang banyak kan di brandnya ini gitu ya. Nah, ini membuat dia sedikit kebingungan dari mencari support dan supervisor dari brandnya juga lebih ngelepas gitu ya, kayak ya udah silakan pikirin sendiri mas gitulah kurang lebihnya gitu. Jadi di sana eh jadi ketika dalam kondisi tidak ideal seperti itu, jangan ragu untuk mencari bantuan gitu ya. Entah itu dari sesama orang Indonesia atau mungkin orang lab sebelah dan sebagainya. Yang penting kita tahu ini PhD itu punya time constraint, punya bukan unlimited ya. Jadi kitanya yang perlu proaktif biar bisa lulus on time untuk mencari bantuan atau resources yang dibutuhkan. Buat kalau punya akses ke komunitas Indonesia ya terbuka aja gitu. Tidak perlu malu, tidak perlu menutup diri gitu ya. Karena ya mereka juga ngerti gitu ya. Mungkin juga komunitasnya sebagiannya juga mahasiswa kan. Kalau nggak bisa dibantu mungkin kita tanya saran gitu. Dan dari saran itu kita follow up apa saja eh, sumber atau eh, jalan untuk membantu kita dalam PhD. Nah, buat support secara psikologis, eh, jadi kalau ini support secara teknis ya, dan ini support secara psikologis. Dulu waktu awal PhD di 4 semester pertama saya masih lajang. Saya punya geng. Saya sebenarnya nggak sengaja juga sih, karena kebetulan dalam satu batch itu mayoritas orang Cina daratan. Jadi em, kita yang non Cina jadinya kayak ya udah jadi ngegeng gitu. Ini awalnya nggak sengaja tapi jadinya kita lama-lama akrab dan jadi walaupun kita di bidang yang berbeda ya, ada yang maritim, ada yang teknik kimia, ada yang power electronics, ada yang robotik. Dan saya di bidang sel surya. Ya kita nggak apa-apa beda bidang, tapi kita punya masalah masing-masing dan itu ruang aman untuk kita saling berbagi gitu ya. Tentang mindset dan gambaran ke depannya, mungkin ini cukup klise ya. Kita pernah dengar, mungkin teman-teman juga udah pernah dengar, dia PhD ini adalah maraton gitu ya, bukan sprint gitu ya. Mungkin yang bisa di-highlight di sini adalah kita perlu cepat tapi jangan terlalu ngebut juga gitu ya. Takutnya malah burn out. Di awal udah burn out kan kasihan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah eh, secara perlahan atau gradual membangun massa otot untuk
kita bernafas panjang gitu ya. Dan sebenarnya kalau dibandingkan sih, eh, apalagi yang masternya di UK ya, master di UK total durasi misalnya 12-13 bulan ya. Tesisnya paling cuman 4 bulan gitu. Apalagi buat saya yang eksperimen itu karena ada training, ada apa, nyurus izin akses ke lab dan sebagainya, malah efektifnya cuman 8 minggu, 2 bulan lebih sedikit gitu. eh Sedangkan PhD itu ada 3 tahun, 4 tahun gitu ya, dan apa namanya, durasinya lebih lama, secara scope juga lebih lebar, secara pemahaman dipaksa atau digenjot biar lebih dalam gitu ya, dan ya bisa di secara umum ya lebih lebih greget ya, lebih rigorous dibandingkan master thesis. eh Buat tahun pertama, akses apa aspek teknis itu perlu gitu ya, perlu membangun keahlian software, membangun keahlian membaca, menulis dan sebagainya, tapi jangan lupakan konseptual gitu, karena eh, ini adalah waktu yang tepat gitu ya untuk kita refresh lagi mungkin pelajaran S1, atau mungkin refresh lagi teori yang kita rasa kita tahu, padahal mungkin itu, eh, kalau ditanyakan hal-hal mendasar mungkin kita nggak bisa jawab karena kita tahu, misalnya kita tahu cara makainya gitu, tapi kita nggak bisa menjelaskan secara backgroundnya atau asumsinya atau apanya gitu ya. Jadi ini adalah momen yang tepat. Cuman sayangnya karena first year ini kan kayak kelihatannya nyantai ya, kayak di bulan-bulan pertama tuh kayak nggak ada pressure gitu ya, masih masih ya masih lama lah gitu, dan masih fleksibel. eh Ya malah banyak yang kayak jalan-jalan dan lain sebagainya, kayak padahal ini maksudnya jalan-jalan tuh oke, apa namanya, refreshing. So kita udah satu fase, bisa lulus apa, satu milestone terpenuhi, oke, have fun gitu ya, refresh. Tapi jangan dari awal udah terlalu banyak kasih reward ke diri sendiri gitu ya. Instead ya gunakan ini untuk memperkuat fondasi itu tadi. eh Ya mungkin buat seperti candidature exam atau mungkin di tesis nanti ya, ketika kita defense, eh saya jadi pertanyaannya ya basic-basic gitu, dan kadang ini ya, ini pesan yang sering saya dengar. Kalau kamu mau defense ya, yang basic itu harus bisa jawab ya, prepare answer for the basics itu. Itu termasuk di Viva final PhD ataupun pas nanti qualifying exam. Ini mungkin satu atau dua slide terakhir. eh Buat eh, saya menyadari kalau saya, misalnya ini hari Senin ya, terus saya all out gitu. Misalnya pulang sampai jam 8 malam gitu ya. Nah biasanya tuh besoknya malah nggak optimal gitu, malah nggak fit, apa nggak, malah nggak 100%. Jadi kayak kalau ditotalkan mungkin ya sama aja progresnya gitu ya. Walaupun mungkin terlihat di hari Senin saya super produktif gitu. Tapi besoknya saya kayak malah scrolling medsos karena ya kayak udah capek gitu, udah lelah gitu. Eh, jadi daripada seperti itu, mungkin ada baiknya membangun siklus gitu, kayak tidak perlu push 100% misalnya. Mungkin di 80%, tapi itu bisa steady selama 5 hari kerja gitu ya. Jangan sampai kita push terus kita capek besoknya malah nggak produktif, kan itu kayak mungkin kalau dijumlahin mungkin nggak, eh, jadi lebih kecil gitu ya daripada kita eh, serius santai gitu. Nah, mungkin kalau mau dibagi dalam waktu hariannya mungkin 80% buat yang intens, mungkin 20%-nya untuk kegiatan yang lebih ringan gitu ya. Misalnya ngerapin folder, ngerapin data, atau baca-baca ulang catatan dari mereview paper misalnya, kayak hal-hal yang ringan ya, membaca ulang dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya goal PhD itu kan sebenarnya kalau banyak yang bilang ya jadi independent researcher ya. Eh, jadi eh, awalnya kita kan dependent dependent on the supervisor gitu. Ketika kita depend on supervisor ya kita statusnya student, kita belajar dari beliau, ikut arahan dan lain sebagainya. Tapi yang perlu teman-teman sadari itu nggak sampai akhir kayak gitu gitu ya. Karena pas defense
kita nggak dibantu jawab sama supervisor kan. Kita harus jawab pertanyaan itu sendiri. Jadi kayak akhirnya kita akan mendefend our own self gitu. Kayak kita yang ini tuh proyek kita gitu. Jadi mungkin di awal tuh terkesan kita disuruh-suruh supervisor, kamu coba baca ini, kamu coba eksperimen pakai chemical ini, pakai metode ini, pakai metal ini apa segala macam gitu ya. Tapi itu kan di awal ya. Tapi perlahan-lahan ya kita perlu membangun namanya independensi. Independensi lama-lama kita sudah bisa decide what to do next misalnya. Jadi si dosen tuh lebih kayak akhirnya advice aja gitu. Jadi bukan direction, udah levelnya udah advice atau tempat bertanya aja. Atau mungkin di mulai di akhir lagi tuh udah kita ngobrol kalau kalau ada bottleneck aja gitu misalnya. Atau kalau ada hal yang urgent aja gitu. Karena kita udah bisa secara independen mengelola risetnya sendiri gitu ya. Dan pada akhirnya ya nanti kita setelah kita lulus ya kita akhirnya jadi kolega kan. Mungkin setelah lulus teman-teman ngajar di kampus lain, ya udah sama supervisor bukan lagi antara guru dan murid, tapi udah jatuhnya udah equal apa? Sudah sejajar lah kurang lebih secara profesi gitu ya. Jadi konversi atau transformasinya adalah dari student ke kolega. eh to certain extent ya kita mungkin bisa berdebat juga kalau kalau misalnya dari data kita lebih solid gitu, penjelasan kita lebih making more sense misalnya, ya kita bisa juga mendefend argumen kita eh, terhadap eh, saran atau argumen dari supervisor. Tapi mungkin idealnya ya kita perlu cari win-win solution gitu ya. Jangan sampai ego atau jangan sampai ego menguasai atau merasa lebih tahu karena yang penting itu lulus dulu gitu. Kalau udah lulus nanti oke kita bisa ngobrol lagi atau bisa diskusi lagi. Oke itu eh, mungkin final PhD is a training. Jangan anggap seperti rutinitas ya. Karena memang ada skema PhD yang sifatnya employment gitu ya. Kayak di expect kerja seminggu 40 jam, oke sehari 8 jam. 8 jam berarti datang jam 9, mungkin pulang jam 5, jam setengah 6 gitu ya. eh Memang ada elemen PhD yang sifatnya rutin gitu ya, sifatnya berulang, terus juga mirip kayak kerja ada target, ada KPI, mirip kayak kerja kita punya bos gitu ya. Tapi eh, jangan sampai kita terjebak di sana gitu. Kalau misalnya kita terjebak dalam tiga elemen tadi kayak eh, ada target, ada rutinitas, ada bos, nanti itu seolah-olah itu ada chain of command yang mana nanti harus si bosnya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa kan. Padahal ini ya project kita gitu. Ini project kita dan kita yang akan defend nanti gitu. Jadi eh ya kalau sudah mulai terasa rutinitasnya mungkin bisa pertimbangkan apa ya kayak oh perlu nyadarin diri sendiri oh ini tuh training gitu kayak aja. Jadi harus bahkan harus memaksimalkan gitu ya. Seperti mengeksplor hal baru gitu ya. Mempelajari hal baru dan kalau dipikir-pikir ya ini pendidikan terakhir ya. Udah mentok gitu pendidikan terakhir di mana kita punya privilege atau punya fleksibilitas ya waktu untuk membangun expertise kita, untuk explore, untuk gagal atau bahkan untuk belajar dan gagal. Karena mungkin nanti di dunia kerja ya kita tidak punya fleksibilitas yang sama gitu ya. Bedanya di industri sama di lembaga pendidikan ya lembaga pendidikan kita bisa nyoba-nyoba gitu. Nanti di industri mungkin kalau nyoba-nyoba ya costnya terlalu besar. Jadi ini perlu dilihat sebagai kesempatan emas untuk explore dan mendevelop apa-apa yang kita ingin kuasai untuk nanti di karirnya gitu. So make full use of the time. And that's it. Eh, Materi dari saya. Kita akan melanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin monggo teman-teman kalau ada pertanyaan harusnya bisa open mic ya. Itu kalau misalnya tadi udah nyatat atau ngetik bisa juga ditulis di kolom chat.
Halo, Halo, silakan, Mbak. Mas, saya ada pertanyaan. Hmm. Kalau PhD students itu sebaiknya punya side project atau tidak? Karena saya sempat tanya ke beberapa orang yang di sini, intinya adalah kalau misalnya kita mau punya pengalaman lebih, itu mereka beberapa ngambil side project gitu. Cuman kan side project itu juga makan waktu ya. Nah, saya juga nggak tahu nih perspektifnya gimana. Terus, kalau misalnya kita mau ada side project itu, side project seperti apa yang sebaiknya kita ambil? Selain teaching ya. Oke. Kalau pengalaman set project Mbak Monica apa yang sudah pernah? Udah ada yang pernah? Belum sih, ini kan baru term pertama. Oh, kalau teman-teman saya biasanya dia antara misalnya kolaboratif project sama peneliti di luar labnya, atau misalnya dia bikin software untuk peneliti lain, tapi itu cuma short term project gitu. Dan Tapi itu saya, oh dibayar. iya, ada yang dibayar, ada yang enggak. Nah, itu. Oke. Terus mungkin sorry, nambah satu lagi. Kalau Mas Bening tahu, misalnya ada yang pernah ngambil side project di circle-nya Mas Bening itu, cara dapat info tentang side project yang bermanfaat itu seperti apa sih? Saya masih agak susah nyari info-info kayak gitu ya, karena itu kan sebenarnya misalnya banyak misalnya dari kenalan atau dan lain sebagainya gitu. Oke, makasih Mbak Monica. Ada yang lain? Atau saya kumpulin dulu, mungkin dapat penanya kedua. Ben mau nanya dong. Oh, oke, oke, emang enggak. Ya, kalau misalkan pas dari awal, ini mungkin regulasi setiap university kan akan beda-beda ya. Tapi kalau pengalaman dari Bening sendiri, kayak gimana kalau pas di interview misalnya penggunaan kayak AI seperti itu misalnya, terus habis itu kayak terkait hal-hal yang kayak conference, apakah emang udah dari tahun pertama udah langsung ikut conference atau emang kayak cuma fokus ngambil kelas dan segala macam gitu. Itu sih. Makasih ya. Oke. Eh, eh, oke, mungkin di dua orang dulu ya saya coba jawab. Kalau side project, em, saya waktu PhD itu saya freelance proofreader. Jadi sebelum Grammarly hype, saya manual proofreader. Saya membantu anak-anak master untuk mempolish English atau academic writing mereka. Jadi waktu saya mulai PhD, side project saya ini dan ini dibayar ya karena freelance, bayar per 1.000 kata berapa pound gitu ya. eh saya ngerasa sih kalau buat orang yang tipikal last minute yang kayak suka prefer kayak ya udah ntar aja intens di akhir gitu ya. Kayak kan mungkin masih ke bawah style S1 dulu ya, kayak sistem kebut semalam dan lain sebagainya. Ya biasanya ini project ini bisa terlihat sangat urgent gitu ya. Karena emang ada reward juga kan dan ada kontrak sama klien dan lain sebagainya. Cuman minusnya nanti mungkin di akhir ngerasa saya sendiri saya ngerasa kayak oh saya tidak spend enough waktu ya untuk establish the foundation itu karena di semester 1 2 itu saya proofreading eh lalu sempat juga di semester 3 itu saya PP-nya di kajian strategis jadi bikin policy brief terus
bikin white paper itu ya kayak hal yang cukup memakan space otak gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman saya buat di awal itu sebaiknya jangan sih karena saya ngerasa oh mungkin ini salah satu kenapa candidature apa qualifying exam saya nggak terlalu mulus gitu. Mungkin ya saya nggak spend enough waktu untuk building the foundation tadi gitu ya. Tapi mungkin setelah lulus kandidasi udah punya confidence di sana atau mungkin at least setelah paper pertama lah. Setelah paper pertama itu eh somehow kita punya confidence lebih bagus ya kayak oh gini tau cara nulis paper. Tinggal diterusin aja gitu ya kan habis qualifying exam atau first year review kan udah tahu apa yang mau dikerjain A B C D gitu itu udah publish satu paper oh gini tuh nulis paper udah itu aja diulang ya jadi ketika kita sudah eh kebayang what to expect, kayak siklusnya gimana saya rasa itu adalah waktu yang pas untuk cari side project karena pengalaman saya tadi cukup makan waktu dan akhirnya ya pas jadi saya ngerasa oh, ini harusnya dikerjain di awal gitu ya. Jadi jangan sampai tahun ketiga, tahun keempat tuh masih vibes-nya masih belajar gitu. Harusnya tahun ketiga, tahun keempat tuh vibes-nya udah tinggal lari gitu atau mengeksplor hal baru gitu ya. Bukan masih establish the baseline dan lain sebagainya. eh jadi itu tadi rekomendasi saya soal side project. Lalu em, kalau kolaborasi sendiri di NTU sebenarnya cukup strict ya karena kita beasiswanya dari dosen. Jadi somehow dosen itu punya full authority lah secara power. Nah, kalau sampai dosennya tahu kita ngerjain side project sih, biasanya dia akan intervensi sih. Atau kayak malah marahin gitu. Kamu ngapain gitu? Eh, karena kan kita dibayarin sebenarnya kita nggak dibayarin dari proyeknya dia, tapi kita dibayarin, saya waktu NTU Scholarship, saya dapat beasiswa dari slot gimana ya, kayak dia dapat jatah 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 bisa meng-hire beasiswa apa bisa ngasih beasiswa masuk PhD jadi itu pakai jatahnya dia untuk ngasih saya bisa kuliah gitu ya ngasih stipend dan segala macam jadi kayak ya udah saya bilang kalau relasi kuasanya ya dia bos dan ketika bos tahu kita ngerjain yang lain yang di luar apa yang dia tahu ya dia bisa bisa marah gitu tapi yang buat freelance itu saya nggak bilang eh tapi mungkin dia juga bisa ngerasain ini anak kok pelan gitu ya kali ya. Tapi karena itu saya nggak disclose. Terus yang join PPI juga saya nggak disclose. Mungkin saya juga nggak ngerasa harus disclose sih. Tapi mungkin secara performanya itu ngefek tadi ketika ada evaluasi, meeting evaluasi atau bahkan ya tadi first year review saya nggak mulus itu ya jadi eh, indikasi bahwa itu cukup time consuming. Buat side project sendiri nyarinya di mana? eh Beberapa temen yang engineering, kalau saya sih risetnya lebih ke arah science ya, lab kimia basah. Kalau yang engineering kayak sipil atau teknik pangan gitu ya, biasanya mereka nyari project di konsultansi gitu. Kayak misalnya ada request for proposal, misalnya dari lembaga pangan atau dari perusahaan pelabuhan ya, misalnya buat yang bidang maritim gitu. Nah, biasanya itu sifatnya short term kayak 3 bulan atau 6 bulan, tapi ya bayarnya lumayan, mungkin 4.000, 10.000 USD. Jadi secara finansial biasanya mereka punya motivasi ekstra ya. Ya biasanya ya, juga itu buat orang yang udah berkeluarga, udah punya anak dan lain sebagainya yang kayak ya ini perlu diusahakan buat nambah-nambah uang dapur gitu. Nah, teman-teman saya itu biasanya ngelihat dari open call for consultation itu sih. Kalau saya tadi proofreading ya, sekarang udah mungkin jobnya udah hampir nggak ada ya, karena udah tercover sama AI dan Grammarly. Buat tadi poinnya apa? Ya tadi ada sebagian project yang dari koneksi ya, kayak misalnya sekarang saya lagi pendekatan sama si.
Eh, Terus juga yang proofreading juga sebenarnya kayak kena koneksi sih, kayak rekomendasi dari mulut ke mulut gitu ya. Dan mungkin efeknya juga ada positifnya sih. Ketika saya lamar postdoc, saya punya additional kayak amunisi. Eh, jadi saya risetnya di kimia basa, tapi waktu lamar postdoc di Inggris itu proyeknya ada involvement atau keterkaitan sama stakeholder di luar lab, di luar akademia gitu ya. Eh, dan waktu lamar itu ya ditanya juga tentang pengalaman non kurikulum apa, non curricular activity-nya ya, kayak akhirnya saya ngerasa ya saya ikut PPI itu ada berkahnya juga gitu. Ada hikmahnya juga. Di Newcastle waktu itu juga ada elemen policy-nya, jadi kayak mengerjakan evaluasi teknologi emerging, nanti evaluasinya atau insight-nya diberikan ke eh, Angkatan Udara waktu itu. Jadi mungkin itu salah satu jualan saya ketika saya ngelamar dan alhamdulillah keterima. Jadi kalau ditanya benefitnya ada ya ada. Eh, Cuman mungkin nanti bisa dipertimbangkan terkait waktu. Terus juga mungkin bagusnya kalau Mbak Monica udah punya gambaran karir juga mungkin bisa di breakdown gitu ya. Oh saya mau karirnya apa? Terus kira-kira ada nggak sih additional experience yang perlu saya usahakan gitu. Supaya nanti lulus tuh saya nggak cuma punya paper dan PhD, tapi saya juga punya plus-plus lainnya untuk job hunting. Sepertinya itu sudah semoga sudah bisa menjawab. Lalu pertanyaan dari Mbak Asti eh, eh, terkait penggunaan konferensi dan kelas itu. Oke, pengalaman di Singapura. Jadi 2017 sampai 2021, 2021 saya PhD itu belum marak ya AI. Tapi buat sekarang seharusnya, tetapi di NTU at least itu ada suplemen kelas ya, ada micro teaching, ada academic writing, lalu ada kalau nggak salah 6 mata kuliah. Jadi total ada 8 kalau nggak salah ya yang perlu diambil. Dan itu sebelum qualifying exam. Dan waktu itu graded. Jadi dari subjek yang apa mata kuliah yang diambil tuh dinilai dan itu menentukan bisa lanjut ke tahap berikutnya itu qualifying exam. Kalau nggak salah at least rata-ratanya B sih, minimal B. Terkait penggunaan AI harusnya buat sekarang kalau saya sih ngelihat saya belum mempercayakan AI untuk menulis ya. Lebih kepada saya minta AI bantu summarize, minta AI untuk kasih gambaran luas dulu ya karena seringkali juga AI itu terlalu general gitu ya atau mungkin database-nya mungkin terlalu Amerika misalnya. Jadi untuk misalnya buat konsultasi ini gitu ya, ketika saya mendevelop kalau saya rely on AI ya mungkin mereka akan menceritakan eh, ngasih rekomendasi apa PhD dalam US perspektif atau dalam global perspektif sedangkan buat orang Indonesia yang kuliah ke luar negeri mostly dengan beasiswa ya itu jadi lain cerita kan ya. Nah itu sih penggunaan AI. Eh, Tadi juga saya sampaikan soal kelas. Buat konferensi memberikan allowance maksimal 3.000 atau 4.000 Singapura dollar, mungkin sekitar 40 juta untuk konferensi internasional. Dan itu cuma bisa sekali, sekali apa sekali setahun ya? Sekali deh, sekali. Saya pakai waktu itu, oh bukan, saya nggak sempat pakai waktu itu karena keburu COVID. Tapi saya sempat conference di Singapura 2019 pertengahan. Jadi sorry di Singapura sendiri ada major conference lah bisa dibilang untuk bidang material science bidang saya. Nah, buat mungkin beberapa kampus tuh punya beberapa istilah ya kayak perlu seminar, perlu apa namanya? Mungkin kalau seminar itu lebih kayak intro menuju qualifying exam ya. Ada istilahnya buat di Australia kalau saya nggak salah. Hmm, tapi kalau buat conference yang kita present
Eh, Kalau di kampus saya atau di bidang saya itu biasanya kita present sesuatu yang sudah publish sih. Jadi kayak eh, kita share sesuatu yang udah nggak bakal diganggu orang gitu. Kan kalau conference ya bisa aja idenya dicuri gitu ya. Kan itu biasanya hal yang latest, masih panas dari lab ya, fresh from the oven, lalu ditampilkan gitu ya. Nah, buat bidang kimia atau material science itu biasanya jarang sih. Biasanya conference satu yang udah publish hingga data-datanya. Oke, semoga menjawab. Apakah ada feedback eh, atau pertanyaan lanjutan dari Mbak Monica atau Mbak Asti? Sejauh ini udah cukup, Mas. Terima kasih. Oke, Ya, kalau dari saya oke, ya saya lanjut bener sih. ke Ah, Mhm. sorry, kayaknya tadi lag itu ya sinyalnya. Em, Kalau misalnya yang konferensi gitu, Oke, iya. bener sih yang terkait kayak gitu, kayak idenya floating terus diambil orang gitu kan. Jadi better ya kalau misalnya udah mau publish aja gitu. Kalau di bidang STEM mungkin ya. Ya cuman sebenarnya saya Hmm. juga masih bingung karena kalau misalnya saya yang bidangnya apa political science gitu banyak banget orang yang dari awal tuh udah conference. Tapi saya pribadi juga kayak mempertanyakan ini sebenarnya penting 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 apa enggak sih sejak awal tuh sudah ikut-ikut conference seperti itu kayak gitu sih dan kayak terkait AI pada zamannya Mas Bening S3 berarti mungkin itu belum terlalu banyak ya cuman sekarang kan udah banyak banget jadi agak bingung ya ngelihat batasan-batasannya terus banyak juga kayak jurnal-jurnal yang sekarang tuh memang udah ada disclaimer-nya gitu ya kalau mereka misalnya menggunakan AI untuk kayak mungkin kayak police writing-nya mereka seperti itu tapi memang itu ya saya masih juga mau mengetahui gitu gimana kalau misalnya teman-teman yang lain yang lagi PhD atau lagi mau apply PhD seberapa sering sih sebenarnya orang-orang tuh menggunakan AI seperti itu sih. Itu sih Mas kalau misalnya nanti ke depannya di kelas-kelas kita selanjutnya kalau misalnya ada kesempatan pengen juga itu dibahas ya. Makasih Mas Uni. Oke, oke, baik. Ya, ya ini sebagai kelas intro, ya ini cukup kita bisa boleh bertanya lebih luas. Oke, tadi soal tambahan tentang conference, kalau kita kaitin sama materi tadi pasti kayak awal, termasuk requirement to graduate ya. Mungkin bisa ditanyakan juga gitu, apakah konferensi itu atau mungkin eh, apakah konferensi itu tujuannya publikasi juga gitu? Karena kan ada konferensi yang perlu submit paper dan lain sebagainya. Apakah ya whether it counts or not gitu ya? Kalau it counts ya mungkin itu eh, worth it buat dikerjain. Tapi kalau buat saya dulu PhD itu paper gitu ya, apa namanya, peer review jurnal dan itu targetnya 3, tapi syarat lulus itu kok nggak salah 1 dan saya di tengah-tengah, saya dapat 2. Selain 2 itu saya juga ada bantu nulis review artikel. Nah, review artikel kan nggak kehitung sebenarnya, tapi at least di sana saya ngebantu mengakomodate ya request profesor saya, kita nulis ini yuk, review artikel yuk gitu. Nah itu waktu itu itu momennya sebenarnya kayak hamin 5 bulan sebelum deadline ya. Tapi ya saya pikir-pikir ya boleh lah, nggak ada salahnya gitu. Dan toh itu nanti juga jadi publikasi gitu. Dan waktu itu case-nya saya udah publish 1 dan ongoing 2. Jadi somehow ada confidence di sana gitu. Jadi nggak yang apa ya, ibaratnya hilalnya udah kelihatan lah, karena buat lulus sendiri itu syaratnya kalau nggak salah cuma 1 paper. Jadi kayak saya punya 1 ongoing 2. Jadi ketika minta ditambah ya udah, ya, ya ayo gitu. Buat buat AI beberapa jurnal betul ada yang ngasih semacam harus disclosure tentang itu. Tapi so far saya belum ada publish. Jadi buat publikasi saya di 1 atau 2 tahun terakhir, eh, kita sesama author belum ada memakai AI secara aktif sih. Tapi buat sekarang saya sendiri ya, ketika saya belajar bidang baru, saya menggunakan AI buat membantu saya eh, apa ya, data crawling apa namanya, mencari hal-hal yang basic untuk nanti saya follow up sendiri gitu.
Oke, ada 2 pertanyaan di chat box. Sama dari Mas Yuda, saya bacakan saja kali ya. Terkait PhD as employee di kampus, boleh didetailkan kembali perbedaan besar dibandingkan dengan PhD yang dibiayai oleh beasiswa. Oke, ini pertanyaan sangat bagus. Jadi untuk PhD sebagai employee itu eh, mungkin saya bisa merujuk ke pengalaman teman-teman saya ya waktu di mereka yang kuliah dengan PhD by employment ya. Ada teman di Norway, ada juga teman lain di Prancis. Nah, sama Sweden. Nah, mereka eh, dapat lebih gitu. Itu pertama sih financially mereka dapat lebih dan dapat hal-hal lain seperti employee misalnya cuti. Nah, saya kurang tahu di kampus mereka apakah mahasiswa PhD yang beasiswa dapat cuti juga atau dapat cuti seperti employee atau enggak. Tapi yang mau saya highlight sebenarnya lebih kepada 2 hal ya. Pertama itu direction. Jadi kalau PhD by employment itu biasanya directionnya udah jelas dan directionnya dipegang sama si dosen gitu ya. Jadi jatuhnya ya ada dosen menang funding misalnya dapat uang 100 atau 200 ribu euro. Nah dari uang 100 ribu euro itu mereka bisa budgetkan buat hire PhD student atau ya PhD researcher gitu ya. Nah dari sana si mahasiswanya ya kayak employee bayar pajak dan lain sebagainya. Tapi karena si dosen yang apply funding untuk proyek tersebut dan si mahasiswa PhD-nya adalah SDM yang membantu mengerjakan, maka dari segi direction-nya udah jelas dan si dosennya akan lebih involved, kan lebih involved untuk mencapai KPI. Jadi si dosen sama kita jadi kayak kerjasama untuk end goal si projectnya itu. Misalnya di projectnya menjanjikan output misalnya 3 paper atau misalnya prototype atau paten atau apa. Jadi si mahasiswanya ya working towards that goal gitu ya. Nah kalau PhD yang beasiswa eksternal ya jadi kayak misalnya di luar kampus gitu ya dari LPDP atau dari pihak ketiga misalnya Islamic Development Bank atau apa. Nah itu si dosen ngelihatnya si mahasiswa itu lebih kayak self funded gitu. Kayak orang yang dengan uang sendiri bayar kuliah dan meminta saya jadi supervisor gitu ya. Nah, si supervisor bisa me mengalainkan gitu ya. Oh, kamu ada misalnya kita kan uang sendiri nih ibaratnya. Kita punya ide, ya udah kita propose ide dan dia mau nggak jadi supervisor gitu. Nah, biasanya si supervisor akan mencoba align sama current project atau current interest dia gitu ya. Jadi eh kalau misalnya si mahasiswanya cuman mau proposal yang dia doang ya kemungkinan besarnya sih mungkin peluangnya kecil sih untuk di follow up gitu ya. Jadi kalau itu mungkin matter of luck aja. Oh pas lagi cocok gitu. Tapi kalau misalnya si pendaftarnya propose dan open kalau misalnya ini idenya digeser dan sebagainya, nah ini mungkin dia akan lebih involved di awal terkait direction. Nah, kalau dari segi direction tadi ya si proposalnya akan jadi siapa mungkin punya bargaining position lebih besar kali ya kalau bisa dibilang karena si mahasiswanya yang punya duit lah, maksudnya duit sendiri gitu. Secara bargaining position. Tapi nanti mungkin si dosennya nggak terlalu mau involve juga gitu karena ya that's your idea gitu loh kayak dan ini beberapa kasus buat teman-teman yang misalnya yang di beasiswa negara kayak orang Saudi di kampus saya dulu di Newcastle eh jadinya si dosennya ya jadi ngasih advice gitu tapi dia juga nggak bisa nge-push juga gitu karena ya itu kamu lulus nggak lulus ya itu urusan kamu gitu karena ya kamu self funded ini gitu kan ya. Ya kalau kamu mau extend ya udah kamu extend ya bayar lagi gitu. Atau eh, mindsetnya tuh jadinya si dosen nggak punya kepentingan untuk anak ini lulus on time. Masih dosen ini tidak punya kepentingan untuk
si anak ini publish 3 paper enggak. Jadi ya si anak ini datang dengan uangnya, si dosen memberikan jasa berupa advice dan juga fasilitas lab mungkin. Eh, Nanti si ini jadi si depends on si anak ini gitu. Apakah dia ambisius, apakah dia mau santai. Nah, si dosennya tetap menjalankan perannya dan lain sebagainya. Tapi eh, mungkin itu yang cukup cukup apa ya berbeda gitu ya. Nanti jadi kembali lagi ke supervisornya. Apakah supervisornya udah senior dan sibuk atau supervisornya masih muda dan mau ya get the hands dirty gitu. Kalau supervisornya masih muda dan kayak masih punya ambisi-ambisi pribadi ya mungkin dia mau juga gitu. Kayak kamu publish dong gitu. Oh ya kita publish bareng-bareng misalnya gitu. Jadi kayak tapi kalau misalnya dosennya udah full profesor udah yang kayak ya udah kamu publish nggak ganggu karir saya kok misalnya. Ya udah itu benar-benar full on you gitu, full on the PhD student himself or herself. Pertanyaan kedua how to find oke. Nah, buat PhD by employment ini biasanya lebih banyak di Uni Eropa. Kalau di English speaking country ya ini jatuhnya lebih ke beasiswa. Mungkin case-nya mirip kayak Singapura gitu ya. Jadi si dosen punya slot beasiswa, nanti eh cuman mungkin terminologi employment-nya yang agak agak jadi beda gitu. Karena employment nih jatuhnya dapat salary dan kena pajak gitu. Sedangkan kalau beasiswa kan tax free. Kalau di Singapura atau di Australia mungkin mirip juga sama PhD by employment ini tadi jadi kayak semacam ini si dosennya udah punya gambaran mau ke arah mana, itu makanya dia hire atau dia nerima atau dia bikin open vacancy gitu ya buat mahasiswa baru. Tapi ini infonya kalau di Uni Eropa ada beberapa website eh, yang yang sering di mana itu diiklankan. Jadi mungkin kalau disuruh dicari infonya yang pertama Google search bisa klik aja kampus PhD vacancy atau keyword research topiknya PhD vacancy atau bisa cari portal-portal yang mengiklankan lowongan PhD. Semoga menjawab ya, Mas Hisan. Mas Bening, Mas mau izin Mas. Oke. Berarti kalau yang PhD by employee itu durasi durasi kita bekerja as an employee under supervisor dosen itu sesuai dengan kontraknya dengan si grant itu ya? Misalnya 7 tahun atau 8 tahun 9 tahun. Jadi durasi Oke. kita sama dia itu ya sesuai dengan grant itu sendiri Mas ya. Oke, biasanya Mas. yang ditulis tuh ya durasi sama working hours sih bahkan. Jadi misalnya ekspektasinya 35 jam per minggu, terus kontraknya total 3,5 tahun misalnya. Tapi upon apa subject to evaluation in the first year gitu ya. Biasanya gitu mas. Termsnya. Eh, tapi biasanya kalau di Uni Eropa pendek sih. Paling lama 4 tahun sih. Paling pendek ya 3 tahun. Oke, thanks Mas udah menjawab pertanyaan. Terima kasih ya, Mas ya. Oke, sama-sama. Dari Mbak Dewi, sedang ongoing PhD di Jepang. Kerja jam 9 sampai jam 10 malam. One on one seminggu sekali. Membagi energi. Oke. Ya, pertanyaan eh tipikal. Ya bukan tipikal. Kayak orang Asia Timur banyak yang apa ya mengeluhkan kali ya istilahnya. Mengeluhkan long working hours. Terus juga apa namanya? Hmm, tiring ya, Pak. Exhausting di sana gitu. Kalau dulu di Singapura, saya labnya 24 jam bukannya gitu. Jadi kita punya akses privilege ini malah ya. Bisa nge-lab 24 jam. Tapi saya juga kaget waktu di UK, itu lab itu jam 6 atau 5.30 udah tutup. Jadi kalau ada yang nge-lab tuh harus either dia postdoc atau PhD student yang udah mepet mau lulus. Jadi itu baru nge-lab gitu. Nah kan yang muda-muda ya udah jam setengah 6 udah angkat tas cabut gitu. Nah ini beda case-nya di Asia. eh Kalau saya sendiri sebenarnya menjelang maghrib itu udah capek sih sebenarnya. Jadi eh
Saya nggak kebayang kalau saya di Jepang ya. Saya salut buat teman-teman yang di Jepang dengan keuletannya dan apa ya etos kerjanya. Em, Cuman kalau ditanya tentang gimana memanage fisik dan mental, saya nggak tahu apakah jam kerja bisa dinego ya. Karena eh, karena katanya ada di Jepang kayak nggak segan balik kalau senior belum balik atau sebelum sensei balik gitu. Dan kalau misalnya itu bisa dinego, ya mau memaksimalkan waktu mungkin kita perlu mengenal diri itu tadi ya. Mungkin bagian kayak kita tahu kapan performa terbaik kita gitu. Misalnya saya morning person gitu ya. eh Mungkin bisa datang lebih awal gitu. Tapi nanti misalnya ya jam 2 udah di depan laptop aja gitu. Misalnya gitu. Datang jam setengah 8 misalnya. Lebih awal dari yang lain dan lain sebagainya. Dan itu emang fokus period kita gitu ya. Dan nanti mungkin jam 2 jam 3 udah relax. Maksudnya tetap kerja tapi yang udah yang enteng-enteng kayak 80-20 tadi ya. Analoginya di sana. eh jadi pun misalnya tanda kutip terpaksa harus stretch sampai jam 9 10 malam, ya itu mungkin dia udah itu ngerjain hal-hal yang ringan kayak ngeplot data, ngerapiin data mental gitu-gitu. Mungkin ya. Tapi kalau misalnya, tapi idealnya mungkin ya jangan sampai jam 10 juga karena eh apa namanya? Kita keesokan harinya kemungkinan nggak fit gitu ya. Saya sendiri sih saya kayak kurang cocok sama ritme seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan dicoba dulu apakah ini bisa negotiable ya range-nya bisa dipendekkan lagi. Kalau misalnya ini non-negotiable, ya berarti kita perlu tahu kapan kita eh, intens, kapan kita relax. Jadi dari 10-11 jam itu eh, lebih ya malah ya, 13 jam. Gimana kita bisa intensnya. Jadi mengenal diri sendiri sih itu. Kayak kalau saya kuncinya itu. Kapan kita waktu paling produktif. Secara mental, support sistemnya mungkin di pertemanan. Kalau misalnya ya ini hal yang tidak negotiable ya sesama kita punya teman buat menertawakan. Maksudnya buat sharing gitu ya kayak aduh ini kok gini-gini amat gitu. Nah, mungkin itu bisa membantu mental kita ya karena ketika di lab kita punya teman sepenanggungan gitu ya. Syukur-syukur ada orang Indonesianya. Kadang kan lokal tuh bahasanya beda, nggak pede bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi nggak terlalu terbuka ya. Tapi kalau misalnya kita punya geng ya mungkin atau orang India apalah yang Inggrisnya mereka nyaman gitu ya. Atau sesama imigran, sama perantau yang bisa membantu kita eh, membuat hari-hari lebih cerah. Dan ya bagusnya Jepang ada komunitas Indonesia, walaupun nggak di semua kota, mostly biasanya di kota-kota besar ya yang ada PPI-nya yang besar. Cuman bagusnya lagi ya mungkin Jepang secara alam juga indah gitu. Mungkin itu ya kompensasinya ya. Kalau Singapura kan ya udah bosan paling orang travel. Itu juga sebelum COVID. Sebelum COVID ya bisa travel Malaysia, Thailand gitu ya untuk eh secara reguler. Mungkin kalau buat kondisi kerja seperti itu mungkin tadi soal mengetahui peak performa kita kapan, cari teman sejawat eh biar lebih happy menjalani hari-hari, sama ya traveling sih. Mungkin per 2 bulan, per 3 bulan dikhususkan untuk mengisi baterai. Semoga menjawab Mbak Dewi. Oke, mungkin ya kita tahan di 2 pertanyaan terakhir ini ya. Habis itu kita akan masuk ke breakout room. Oke, saya akan coba jawab 2 pertanyaan lagi. Persiapan membangun strong foundation, kegiatan sehari-hari bukan peneliti tidak kembali. Oke, ya teman-teman yang dari kementerian ya, dari non riset, nah baik ya negeri apa pemerintah atau swasta, em, biasanya challenge-nya itu di
apa ya, mengubah cara pandang kali ya. Jadi kalau di kita praktisi atau yang non riset ya itu biasanya melihat ilmu sebagai sesuatu yang aplikatif, asal bisa dipakai gitu ya. Bisa jadi rujukan dan sebagainya. Tapi ketika jadi peneliti, bahkan kita perlu mengkritisi apa yang kita baca gitu. Jadi challenge-nya di sana gitu. Jadi kalau saran saya mungkin kembali ke basic tadi ya, theoretical foundation dulu, masuk ke teori, di di refresh lagi. Nanti jadi sehingga kita melihatnya benar-benar sampai ke basic konsep gitu. Nanti dari sana ya itu membantu kita untuk bahkan kita bisa mempertanyakan apa yang kita baca gitu karena kita sudah punya tadi theoretical background yang sudah lebih up to date dan lebih lebih segar ya, lebih fresh. Itu satu. Mungkin tips lainnya, baca papernya sih lebih lebih digenjot lagi ya. Paper mungkin ada momennya saking banyak baca papernya kita mulai terbiasa dengan jargon-jargon gitu ya. Mungkin di pemerintahan atau di non riset jargonnya apa, mungkin di riset jargonnya jadi lebih beda. Nah, dengan banyak membaca tadi membantu kita untuk membiasakan ya. Jadi tadi kalau saran saya menguatkan theoretical background sama bacanya harus lebih ekstra keras ya. Buat yang udah lama nggak di riset gitu ya. Semoga menambahkan dari presentasi saya tadi. Terakhir, perbedaan, ini tuh udah agak mirip ya terjawab ya tentang perbedaan flexible employment dengan beasiswa. Ya, tadi bedanya udah saya sampaikan. Tadi plus minusnya tadi terkait direction, terus terkait involvement si supervisor. Involvement supervisor juga nanti kalau misalnya pun kita beasiswa, involvement supervisor ya tergantung mungkin level senioritasnya ya. Kalau dia udah terlalu sibuk ya dia do the minimum lah. Tapi at least dia tetap menjalankan perannya. Tapi biasanya kalau dapat dosen yang muda, itu biasanya akan mereka lebih peduli karena ya buat muda tetap masih semangat kan, masih masih ngejar naik level, jenjang karir dan sebagainya gitu ya. Eh, Mereka akan lebih mau terlibat untuk. Jadi walaupun kita mahasiswa self funded atau orang yang bawa uang sendiri, tapi dia mau, ayo kita sama-sama gitu eh, buat publish gitu. Jadi akan berbeda dengan tadi yang sudah saya sampaikan tentang full professor. Oke, itu eh, semoga cukup menggambarkan eh, buat sesi berikutnya. Jadi kita punya mungkin sekitar 20 menit. Em, saya juga ingin teman-teman saling kenal, saling berbagi insight gitu ya. Sekarang kita ada 10 orang. Eh, Mungkin kita stop dulu rekamannya. Oke. Recording stopped. Oke. Jadi dalam 15 menit mungkin ya, atau 20 menit ke depan, kita akan membagi dalam dua grup. Mungkin nanti kalau ada Mbak Mila juga, kalau Mbak Mila aktif, ya mungkin Aktif. ya mungkin kita bagi 6-6 ya. Oke. Kita bagi 6-6. Mungkin di dalam breakout room ini mungkin ibaratkan ya dalam grup kecil yang saling berkenalan, bisa kenalan satu sama lain. Mungkin kalau misalnya perlu ada tema atau tambahan, nanti saya share di grup WhatsApp ya. Mungkin kita bagi dulu grupnya untuk saling kenalan. Dua background, assign manually. Sebenarnya ini juga sih apa? eh oke, room 2. Oh, Mas sudah ada 2 device ya.
Oke, silakan join. Oke, selamat bergabung di grup 1, room 1. Oke, breakout room ini kita bisa lebih cair diskusikan apa yang mungkin bisa saling berkenalan satu sama lain. Saya akan mungkin menggilir ya teman-teman, silakan. Mungkin di grup eh, sudah kenalan tapi baru sebagian. Kalau di room ini bisa mungkin kenalan lebih detail lagi dan mungkin bisa share juga kira-kira apa sih yang apa ya konten atau aspek yang ngena tadi dari presentasi tadi. Silakan jika ada yang mau volunteer duluan. Kalau nyaman open kamera juga boleh. Bisa saling kenal face to face. Izin duluan, Aku Mas izin. Bening. Oh iya, silakan Oke, Mbak. oke. Mbak Irsa duluan aja. Mbak Irsa duluan aja. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya waktu Brisbane. Perkenalkan nama saya Irsa. Di WhatsApp grup saya sudah perkenalan diri sebenarnya ke Mas Bening dan teman-teman. Saya baru saja lulus S2. Setelah lulus S2, alhamdulillah dapat izin magang kerja dari beasiswa. Jadi sekarang saya masih di Brisbane. Jadi kondisi sekarang itu saya ikut supervisor tesis saya, Mas Bening, ketika S2. Dan beliau juga yang sangat mendorong saya untuk segera S3. Meskipun saya pribadi, seperti yang tadi Mas Bening bilang ketika tadi bilang bahwa setiap orang itu starting point-nya berbeda, saya sangat merasa di bagian itu. Karena untuk saya pribadi, saya termotivasi untuk PhD, tapi tidak secepat ini gitu. Jadi saya juga masih bingung sebenarnya. Dan bagian yang mungkin saya juga sangat berharap Mas Bening mungkin bisa menggali lebih lanjut di sesi yang lain adalah terkait dengan produktivitas, khususnya ketika Mas Bening mencontohkan bahwa kita itu sebenarnya juga merecord progres kita. Nah, mungkin saya ingin sekali Mas Bening mungkin memberikan contoh yang Mas Bening selama ini aplikasikan itu seperti apa gitu. Saya rencananya lanjut studi di universitas yang sama, Mas Bening dan teman-teman, tapi saya jujur masih banyak kebingungan juga. Harapannya lewat forum ini saya bisa belajar dari Mas Bening dan juga rekan-rekan yang sudah lebih dulu lanjut studi. Terima kasih banyak dan salam kenal sekali lagi. Oke, pasti, pasti. Iya, makasih banyak ya Mas Bening sudah fasilitasi forum ini. Eh, Ya, saya udah kenalan juga di grup. Cuman mungkin yang belum saya kasih tahu adalah saya itu sebenarnya udah join PhD itu dari tahun 2023 di Waseda. Namun tahun pertama itu saya dapat rezeki hamil tiba-tiba. Jadi sehingga saya menyelesaikan tahun pertama dan habis itu cuti hampir 2 tahun dan sehingga baru masuk lagi sekarang. Dan selama cuti itu karena cukup lama, akhirnya saya kan juga harus merombak beberapa terkait dengan riset proposal dan juga beasiswa saya itu dulu itu tuh untuk kayak young researcher doktoral program, ada yang-nya, ada definisi yang-nya. Sehingga akhirnya ketika saya balik lagi sekarang itu scholarship saya itu udah nggak bisa lagi karena umur saya udah di atas 35 tahun seperti itu. Jadi mungkin sekalian menyambung Mbak Irsa tadi ya, Mbak Irsa, kalau mungkin sama peer sama student gitu ya, menurut saya kalau memang niatnya untuk jadi researcher lebih cepat lebih baik. Karena saya kelamaan nunda buat PhD-nya 10 tahun dari master dan itu akhirnya jadi banyak juga hambatan termasuk hal-hal yang seperti kayak itu ya keluarga dan segala macam itu. Kalau misalnya dari saya, aman.
Ya kalau misalnya dari saya tadi dari penjelasannya Mas Bening itu yang paling menarik itu sebenarnya 80-20 rule tadi itu. Karena menurut saya eh, penyakit kayak perfeksionis itu jadi rata-rata jadi banyak penyakit buat PhD student. Tapi memang pengen nanya juga kalau waktu misalnya Mas Bening lagi jalan PhD dengan kesibukan keluarga juga, kesibukan pribadi, student itu kayak gimana? Itu dan kayak kalau misalnya di lab di STEM itu sesama sama teman lab itu gontok-gontokan apa saling support ya? Kalau culture-nya kayak gitu. Kalau misalnya di pengalaman saya kan ini agak memang rezeki-rezekian ya ketemu teman zeminya. Kalau di Jepang ada namanya zemi kayak gitu. Ada yang suka ngambil ide orang kayak gitu. Ada juga yang kayak pengalaman-pengalaman misalnya kita brainstorm sama profesornya terus mungkin karena saya punya kekurangan, saya punya anak bayi jadi saya tidak bisa aktif kemudian ide tersebut dilempar ke orang lain seperti itu. Misalnya hal-hal kayak gitu. Jadi culture lingkungannya itu seperti apa? Itu sih pengen pengen tahu itu juga sama yang tadi yang idealnya kalau 80-20 itu misalnya nih apakah misalnya bangun jam 6 habis itu kerjanya 80% itu sampai jam berapa misalnya. Kalau misalnya pas zaman dulunya misalnya kayak teknikal kayak berapa jam sih standarnya orang-orang yang di STEM misalnya atau pengalaman Mas Bening atau teman-teman yang lainnya kayak fokus buat riset itu sendiri kayak gitu. Kira-kira 80% itu kira-kira equal sama berapa jam atau gimana kayak gitu. Itu sih, Oke, makasih ya. pertanyaannya mantap ini. Maksudnya mungkin kalau saya timpalin dulu kali ya tentang mungkin tadi ada yang nanya-nanya apa nanya juga yang pengalaman saya sendiri. Mungkin tadi masuknya ke kultur dulu kayak menarik nih kultur. Eh, Kalau di Asia, di Singapura waktu itu bisa saya bilang dosen itu ngegeng ya. Kayak jadi kalau mereka sesama mereka sudah satu frekuensi, ya mereka oke kolaborasi gitu. Tapi memang ada juga semacam fragmen gitu, kayak misalnya di departemen material apa teknik kimia atau material gitu. Itu kayak ada clustering atau grouping yang sesama kalau mereka sefrekuensi ya mereka akan ngegrup dan kolaborasi gitu. Nah, jadi efeknya adalah eh, orang akan hati-hati kalau di luar grup itu gitu. To an extent ya kalau misalnya ada yang mau propose kolaborasi, pasti si mahasiswanya nggak bisa initiate biasanya. Biasanya kalau kolaborasi ya dari high level mereka udah ngobrol baru turun ke bawah soal follow up-nya gitu ya. Bahkan seringnya ya di atas sudah deal-dealan yang bawahnya ntar kelimpungan gitu. Terlalu banyak deal yang dioper ke bawah. Pengalaman saya gitu. Jadi kulturnya lebih ke kompetitif sih ya. Kompetitif. Tapi lintas grup sebenarnya, bukan within group. Nah kalau within group mungkin kembali ke si dosen. Apakah si dosen sangat buru-buru sehingga dia ya udah siapa yang cepat gitu. Atau si dosen ngasih ruang untuk teman-teman take your time gitu. Ini kembali ke mungkin kultur riset negaranya atau si dosennya juga. Eh Kalau dulu sempat saya cuti hamil, cuti paternity leave. Jadi partner istri saya hamil, saya cuti dapat cuti karena itu benefit ya paternity leave 1 bulan. Eh nah karena sebenarnya si dosennya ngasih waktu sih kayak dia yuk okay, take your time gitu. Tapi eh kebetulan timeline yang kurang pas gitu. Timeline anak lahiran pas di saya tapi nggak pas di project. Jadi di project itu karena tadi eval per tahun, ini pas di evaluasi tahun kedua. Nah si ke dosennya kan pengen KPI-nya at least ada milestone tambahan lah. Walaupun misalnya milestone nggak tercapai 100, mungkin 75% tercapai gitu. Nah untuk nge-push itu kerjaan saya dioper ke satu postdoc lain dan satu PhD student lain. Jadi kayak kerjaan saya dioper ke 2 orang ini. Cuman emang efeknya setelah saya pulang dari paternity leave, saya juga ngerasa kayak udah dioper ya. Nah, jadi tapi itu next time kayak dia oper tapi dia nggak ngasih tahu kayak ya mungkin itu oke you're on leave gitu kayak gua I don't want to gitu. Tapi ketika saya balik saya jadi bingung gitu kayak
ini gimana apa eh, ownership king charge-nya tuh masih di saya nggak bolanya atau udah dioper full nih ke dia gitu. Jadi pas pulang dari paternity leave tuh agak bingung juga kayak untuk mendefine apakah saya harus claim back, oh udah saya terusin nih atau gimana gitu. Eh karena juga salah satu kekurangan saya waktu kerja itu sama kalau saya udah nggak suka sama orang tuh saya kayak mencoba minimalisir interaksi gitu sih. Itu mungkin nggak baik juga sih, tapi that's how it works. Itu cara saya merespon kalau misalnya ada kolega yang kurang cocok ya. Tapi di sana jadinya kayak mau minta ya segan juga gitu. Nggak diminta itu kerjaan gua gitu. Jadi kayak bingung juga. Tapi mungkin ini pola yang perlu kita mungkin nanti bisa dibahas di sesi itu ya dealing with supervisor, dealing with research colleague gitu ya. eh Tadi terus soal time ya, soal waktu. Kalau kalau saya eksperimen itu sebenarnya satu siklus eksperimen itu 1,5 minggu Mas. Atau 1 minggu lah, anggaplah 1 minggu atau 4 hari, 4 hari kerja straight gitu ya. Straight dalam artian eh, banyak peritilan-peritilan lah. Jadi walaupun eksperimen realnya cuma sekian jam, 3 jam misalnya, atau 3 jam kali 2, tapi ada peritilan-peritilan lain yang harus disiapkan sebelum itu. Jadi satu batch, dibilangnya batch ya, satu batch eksperimen itu bisa 4 sampai 5 hari. Nah, kalau ditanya waktunya, eh, mungkin kalau di eksperimen enaknya ya selesainya gitu ya. Kayak ya udah tahu ngeplan, mungkin misalnya ngeplan jam 9 sampai jam 6 atau jam 5 gitu. Tapi kalau misalnya entah alatnya rusak atau ngantri pakai alat segala macam ya mungkin di stretch sampai setengah 7 atau apa. Tapi ya udah, tapi that's end of the day gitu. Karena kalau mau buka laptop lagi habis itu capek sih sebenarnya. Karena lab juga lumayan physically taxing. Nah, kalau buat yang social science, tadi saran saya adalah pertama nyari tahu kalau fokus tuh maksimal berapa gitu. Dan apakah itu masih dan apakah itu bisa di stretch. Terus kalau misalnya instead of langsung ya kayak one shot gitu, itu bisa di split dalam blok. Misalnya 2 jam kali 3 kayak 2 jam gitu. Atau gimana gitu. Jadi itu bisa nanti estimasi, oh saya itu sehari high intensity fokusnya cuma bisa 7 jam atau 6 jam misalnya. Itu yang tadi ya. Nah, kalau diajak apa dikonversi ke berapa jam, saya rasa itu bisa dicoba sih. Maksudnya lebih ke mengenal diri juga sih sebenarnya. Kalau saya sendiri tadi kayak misalnya berangkat dari rumah ya, nyampe lab lah jam 9 setengah 10, nanti pulang sebelum dinner, mungkin sekitar 6 setengah 7. Gitu. Tapi kalau di total ya 9 jam ya, sekitar itu. Karena termasuk break sholat, break makan, dan sebagainya. Nah, saya memang di awal melihat PhD itu kayak 9 to 5, karena semua orang kayak gitu. Kalau tadi yang di Jepang ada yang 9 to 10 gitu ya, ya saya teman-teman tuh 9 to 5. Mungkin juga eh, vibes-nya kayak gitu karena kita punya kubikel, ya kayak orang kantoran lah, punya kubikel. Nanti kalau saya udah mau nge-lab baru ke lab gitu. Jadi di kubikel ada pantry, kalau bosen ya ngobrol, kayak vibes-nya udah kayak kantor banget. Nah, awalnya saya kayak gitu, kayak mungkin juga karena saya temenannya sama postdoc gitu ya, kayak ngikutin ritme postdoc. Harusnya mungkin spend waktu lebih lama ya, karena masih mahasiswa, belum jadi penelitinya langsung gitu ya. Dibuat konversi jam ya, kayaknya eh, kembali ke orangnya, Mbak Asti. Oke, buat AI mungkin nanti di cover di soal writing, produktivitas, mungkin bisa nanti di cover juga di project planning gitu ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke teman-teman yang lain. Ya, em, izin mungkin Oh saya enggak? perkenalkan nama saya Aulia.
eh mungkin saya manggil Pak Bening atau Mas Bening itu lebih cocoknya Kak Bening karena kakak tingkat saya waktu SMA. Jadi Angkatan dia berapa? apa? Angkatan 2010 berapa? saya. Oh alah. 2010. Pas diangkat kita kan satu ini Mas, Kak. Jadi sebenarnya saya ini belum PhD, cuman memang tahun ini emang mau mencoba di Cula dengan skema itu beasiswa di Cula University. Ngambilnya kimia. Tapi kalau di Cula itu memang beasiswanya itu tergantung dosennya. Jadi tiap dosen itu ada dapat dikasih 2 PhD sama 2 postdoc student. Nah, cuman memang karena saya ini S1-nya itu dari pendidikan kimia, di S2-nya saya ngambil kimia juga di ITB, tapi pengajaran. Jadi apa ya, kayak ya itu tadi dari materi yang Kak Bening kasih itu emang berarti saya mesti banget yang targetnya sebelum masuk kuliah itu adalah memperbanyak membaca literatur, memperbanyak teknikal dan apa tadi backgroundnya karena uh, saya benar-benar waktu S2 itu cuman selesai tesis udah publikasi juga baru di apa namanya baru dicoba sekarang, saya dimulai sekarang mempublish gitu, mencoba-coba jadi beneran belum ada pengalaman jadi researcher, lebih ke pengalaman jadi guru seperti itu. Jadi makanya mengikuti PhD ini untuk dapat insight dari teman-teman yang sudah PhD ataupun sedang memulai PhD seperti itu. Terima kasih. Kasih ya. Ya, kayaknya kalau pendidikan ya itu ngaruh sih, bener. Ada temen yang pendidikan fisika terus S2 di Taiwan material science ya itu learning curve paling tinggi ya, paling curam, paling menanjak. Ada juga yang pendidikan kimia terus master di UI udah MIPA, PhD-nya kimia murni. Nah, itu juga learning curve-nya juga tajam di sana. Jadi perlu diantisipasi, dimitigasi lah kalau gitu. Ayo yang monggo kalau yang lain kita ada 5 menitan lagi. Ini Mbak Basti sama Mbak Dewi kampusnya deket ya? Sama-sama Jepang ya? Mbak Dewi di mana, Mbak Dewi? Kampusnya? Ya, saya di Nagoya, Pak. Oh, di Nagoya University ya? Ya, benar. Oh, jauh di aku di Tokyo kampusnya. Tapi aku tinggal di Oh, Chiba sih. saya Hmm. mau ke Chiba bulan Maret buat conference, Oh Pak. iya. Oh. Ada conference apa di Chiba ya? Conference, saya kan bidangnya kimia, jadi semacam Oh, apa? Kayak annual meeting gitu setiap tahun. I see. Ya Mbak Dewi boleh ceritain nggak tadi? Tadi menarik tuh Oh komennya iya, Mbak Dewi. Kayak gimana tuh kalau di Nagoya dan di lab STEM-nya Kak Jepang kayaknya emang parah banget ya. Di aku juga parah iya, sih, cuman mungkin benar. yang wet lab lebih parah ya. Betul betul. Oh oke. Jadi salam kenal semuanya. Jadi di grup saya sudah memperkenalkan diri juga. Saya Dewi, sekarang sedang S3 ongoing semester 1 di Nagoya University. Bidangnya kimia, tapi lebih ke chemical biology gitu. Jadi S1 saya dulu kimia murni, kemudian S2 chemical biology di kampus yang sama saat ini di Nagoya University. Kemudian untuk S3 lanjut chemical biology juga di lab dan juga di kampus yang sama gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan di sesi pertanyaan tadi sebelumnya, itu tuh yang masih menjadi apa ya? Challenge saya sampai saat ini itu terkait dengan 80-20 rule gitu ya. Jadi di lab saya tuh sebenarnya nggak ada aturan pasti terkait dengan jam kerja, tapi ekspektasi dari supervisor itu sangat tinggi gitu.
terhadap member lab gitu, terutama untuk international student, karena setiap 1 minggu sekali itu kan harus ada one on one dengan supervisor, kemudian 1 bulan sekali harus ada monthly progress report gitu. Jadi mau tidak mau itu setiap hari harus kerja di lab, apalagi kalau terkait dengan wet lab eksperimen gitu ya. Dan mulai dari jam 9 sampai jam 10 itu kayak apa ya? Karena wet lab jadi harus terus bekerja gitu terus gitu. Sampai pada harinya biasanya saya kalau one on one sama supervisor itu kan setiap hari Jumat. Jadi Senin sampai Kamis itu full kerja eksperimen, kemudian di hari Jumat itu break buat mempersiapkan apa namanya bahan untuk diskusi dengan supervisor gitu. Nah, saya pengen tahu terkait gimana cara Mas Bening buat manage apa ya energi fisik gitu dan juga mental gitu. Karena emang gimana ya, Oh, benar-benar kayak sangat capek gitu berarti kerja ini dari Mbak, apa satu kayak detik. secara alat ngantri kah? Maksudnya apakah bisa di Em, squeeze waktunya gitu kalau misalnya nggak harus ngantri, nggak harus giliran? Sebenarnya ngantri juga, tapi kan kita bisa reserve duluan gitu. Jadi nggak begitu antri karena alatnya juga banyak gitu. Oke. Ya, kalau secara teknis mungkin peak performance saya tuh malah waktu itu ya, tuh pas sudah digertak, kamu pulang aja lah gitu. Jadi, Oh, jadi apa namanya? Mungkin di fase awal PJ saya emang nggak, saya terlalu santai, jadi bilang eh, apa namanya ya, bukan contoh yang baik, yaitu salah satu alasan saya kayak mungkinnya orang lain tuh harus tahu dari awal kalau ya momen tahun pertama itu penting. Kalau di Jepang 3 tahun ya, apa 4 tahun Mbak? ya, ya 3 tahun. 3 tahun juga waktunya lebih singkat. Tapi masternya di sana juga. Master ya di sini juga. Jadi masternya M1, M2 di sana, terus lanjut doktor gitu. Iya, Oke, oke. Sebenarnya secara starting point kan itu nggak berat ya, karena nerusin ya jatuhnya ya. iya, 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 iya. Tapi Itu secara emang day to benar-benar day-nya ya, ya, yang benar-benar kerasa sih melelahkan. apa namanya sudah starting point-nya sudah dari master, jadi buat loncat ke S3-nya benar-benar membantu gitu. Soalnya terkait dengan basic skill eksperimen itu memang kita sangat butuh gitu buat menunjang kelancaran eksperimen kita selama S3. Oke, mungkin kalau komen terakhir dari saya, eh, di waktu mungkin mendekati deadline kali ya, yang bisa saya share. Nah, jadi biasanya makin ke ujung makin produktif. Ini buat eh, ketika dikasih fleksibilitas kan biasanya bagian orang memilihnya tuh dibiarin di ujung gitu, intensnya gitu. Nah, ketika peak intensity itu yang bottom line yang saya tahu adalah saya tidak bisa paralel, tidak bisa langsung switch gitu. Kayak nge-lab buka laptop tuh maksudnya nge-lab ke laptop buat baca paper, itu nggak bisa di hari yang sama. Itu kelemahan saya sadari. Mungkin karena ada orang yang bisa apa namanya mungkin istilahnya saya nggak gampang changing the gear gitu ya. Eh, yang saya lakukan adalah eh, eksperimennya saya squeeze 3 hari, 1 hari saya baca atau analisa atau cari ide baru gitu ya. Atau ngolah data segala macam. Karena bikin slide juga kalau buat yang monthly report tadi kali ya, bikin slide itu kan butuh waktu ya, butuh Ya, ketika betul. ketika kita present kita juga mau data kita tuh punya benang merahnya, punya juga kita udah bisa cerita next plan-nya apa gitu ya. Jadi kalau yang weekly mungkin kita bilang ya udah, oh ini yang mau saya kerjain, kemarin ada kendala ini, solusinya ini, dah itu kan kayak short update gitu ya. Tapi kalau yang monthly kan kita ya bakal kalau nggak prepare ya bisa diserang juga tanda kutip. Ya kayak conference lah, kayak terbanyak yang nanya segala macam gitu kan. Ya kalau bisa presentasinya juga proper dan itu bisa makan sehari sendiri itu kalau saya malah. Cuman kalau buat buka laptop dan nge-lab, saya harus cari yang berbeda sih. Eh, Nggak bisa di misalnya setengah hari nge-lab, setengah hari baca dan nulis itu susah. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita lebih baik, kita bisa planning
gimana membagi waktu. Ya syukur-syukur tadi nggak yang harus stay malam banget, tapi mungkin ya ini karena durasi eksperimen dan lain sebagainya ya. Durasi eksperimen dan lain sebagainya. Mungkin itu kita harus kembali ke room utama sih. Eh, karena ya mungkin kita bisa sharing apa yang kita bahas di sini ke grup. Ya kita tahu juga di grup sebelah bahas apa gitu ya. Oke. Forum gua udah. Sambil nunggu boleh nanya nggak, Oh ya, mau gabung. Mas Bening? Ini Ya, terkait software sebenarnya agak teknikal. Ada nggak saran atau misalnya rekomendasi untuk belajar kayak software kayak R gitu, misalkan yang online gitu, yang bisa diikutin saya dari Jepang kayak gitu, dari basisnya Indonesia, yang kayak bisa ngajarin. Soalnya saya dulu keterbatasannya udah lama tinggal di Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang kan, sedangkan kelas-kelas kayak gitu tuh banyaknya pakai bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya emang ada teman-teman yang bisa kayak tahu apa namanya rekomendasi atau orang yang kiranya kayak bisa membantu untuk ngajar kayak gitu, saya mohon rekomendasinya gitu dan saran. Makasih ya. Oke. Mungkin nanti kalau bisa ada pertanyaan bisa di WhatsApp aja kali ya. Mungkin ada yang IT related atau statistics related. Oke, welcome back semuanya. Semua. Jadi maaf tadi saya nggak sempat berkunjung ke room 2. Tapi semoga diskusi berjalan, maksudnya ada experience sharing di sana dari teman-teman baik yang sudah mulai, yang ongoing ataupun yang PhD-nya soon. Terima kasih buat partisipasi teman-teman. Oh, ada yang belum join grup WhatsApp. Iya betul, ada yang Mas Aduh. Mas Mulia ya. Punten. Oke, saya mohon maaf. Oh, nomornya nggak valid. Jadi saya cek lagi ya atau mungkin kalau boleh minta nomornya. Mungkin ada saya typo atau yang di formnya typo jadi nggak ke. Oke, anyway, ya nanti akan di follow up, insya Allah. Ntar saya simpan dulu nomornya biar nggak. Oke, terima kasih buat teman-teman yang cuma maksudnya yang sign up buat getting started saja. Oke, semoga ini apa namanya bisa menjawab ekspektasi ya, memberikan gambaran overview ya untuk perjalanan PhD terkait nanti di fase awal adaptasi when you get started gitu ya. Semoga ini bisa jadi memberikan insight yang memadai nanti untuk perjalanan PhD-nya ke depan. Teman-teman yang sign up for the next classes, hopefully dari diskusi kita ini saya akan coba mengambil beberapa key point ya mungkin yang bisa dielaborasi lebih lanjut. Kalau teman-teman ingat ketika selesai pembayaran itu ada link untuk memberikan saran konten gitu ya. Nah mungkin buat teman-teman yang sign up for the next classes, monggo bisa diutilize itu bisa jadi apa ya tambahan saya dalam mendevelop slides untuk sesi berikutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas, Mbak Mila. Mati Mas. Terima kasih semua. Yes. Ketemu lagi. All the best. Thank you.